Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang prototipe auto night lamp, lampu otomatis hemat energi berbasis sensor cahaya. Ini nama anggota kami. Latar belakangnya, penggunaan lampu dalam kehidupan sehari-hari masih sering dilakukan secara manual, sehingga penggunaan harus menyalakan dan mematikan lampu sendiri sesuai kondisi cahaya. Kebiasaan lupa mematikan lampu saat tidak dibutuhkan dapat menyebabkan pemborosan energi, sedangkan keterlambatan menyalakan lampu saat gelap dapat mengurangi kenyamanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem penerangan yang lebih praktis, efisien, dan mampu menyesuaikan kondisi lingkungan secara otomatis. Deskripsinya, prototipe auto night lamp ini dirancang sebagai sistem penerangan otomatis yang sederhana dan hemat energi. Bentuk fisiknya berupa PCB kecil yang menampung seluruh komponen elektronik utama, yaitu LDR sebagai sensor cahaya, OPM LM358 sebagai pembanding sinyal, transistor PGT, dan MOSFET sebagai saklar elektronik. LED utama sebagai lampu output, LED indikator, serta beberapa resistor, dioda, dan potentiometer untuk mengatur sensitivitas. Baterai 9 volt dihubungkan melalui terminal block to pin, sementara potentiometer memungkinkan penggunaan menyesuaikan batas nyala lampu sesuai kondisi cahaya lingkungan. Saat kondisi sekitar gelap, sensor LDR memicu rangkaian agar LED utama menyala otomatis, dan saat kondisi terang, LED mati. Dioda digunakan untuk proteksi arus agar rangkaian lebih aman. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana merancang lampu otomatis berbasis sensor cahaya. Yang kedua, bagaimana sistem dapat membuat lampu menyala saat kondisi gelap dan mati saat kondisi terang secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana penerapan komponen elektronika dasar seperti LDR, OPM, transistor, MOSFET, dan LED pada rangkaian lampu otomatis. Tujuannya, yang pertama, merancang lampu otomatis berbasis sensor cahaya. Yang kedua, membuat lampu menyala saat kondisi gelap dan mati saat terang secara otomatis. Yang ketiga, mengaplikasikan konsep elektronika dasar sebagai LDR, OPM, transistor, MOSFET, dan LED. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari alat dan bahan. Yang pertama kita menggunakan Proteus sebagai softwarenya. Lalu alatnya kita menggunakan solder, terus timah solder, tang potong, dan tan jepit. Obeng kecil, multimeter, PCB hasil desain, kabel jumper, kabel serabut, baterai klip 9 volt, dan bahan komponennya ada LDR, lalu kemudian ada op-amp yang LM358, potentiometer 10K, transistor BJT BC547, MOSFET IRF 540N atau 2N7000. Lalu kemudian ada diode, ada LED utama, LED indikator, ada resistor 22K, resistor 10K, dan kita juga membutuhkan dua resistor 330 ohm. Habis itu kemudian ada soket ICD IP 8, lalu terminal blok 2 pin, dan yang terakhir ada baterai 9. Nah, di sini kita dari bagian literatur, kita LDR ini digunakan sebagai sensor cahaya karena nilai hambatannya berubah sesuai kondisi terang dan gelap. Op-amp LM358 berfungsi sebagai pembanding tegangan dari LDR dan potentiometer untuk menentukan kondisi nyala lampu. Potentiometer digunakan untuk mengatur sensitivitas sensor agar lampu bisa disesuaikan dengan tingkat cahaya tertentu. Lalu yang keempat ada dioda digunakan sebagai proteksi agar arus mengalir dari satu arah dan rangkaian lebih aman saat sumber daya dipasang. Lalu yang kelima ada BJT dan MOSFET berperan sebagai saklar elektronik yang membantu mengaktifkan LED berdasarkan output dari op-amp. Lalu yang terakhir LED ini kita gunakan sebagai output penerangan dan indikator berjalan. Metode yang kami gunakan yang pertama studi literatur, mempelajari teori mengenai sensor LDR, op-amp LM358, transistor BC547, MOSFET IRF 540, LED dan dioda melalui buku, jurnal, datasheet, atau referensi video, serta sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan sistem lampu otomatis. Lalu yang kedua, kita perancangan sistemnya merancang rangkaian lampu otomatis
berbasis sensor cahaya menggunakan software simulasi seperti Proteus. Pada tahap ini ditentukan hubungan antara komponen serta prinsip kerja sistem. Lalu yang terakhir, simulasi rangkaian. Kita melakukan simulasi untuk menguji fungsi rangkaian. Pengujian dilakukan dengan memberikan kondisi terang dan gelap pada sensor LDR untuk melihat respon lampu LED. Lalu, ah, di yang keempat, pembuatan hardware merealisasikan rangkaian pada PCB dengan memasang komponen seperti LDR, LM358, BC547, IRF540, LED, resistor, potensiometer, dan dioda sesuai skematik yang telah dirancang. Pengujian sistemnya kita lakukan dengan mengubah intensitas cahaya yang diterima LDR. Misalnya yang pertama kondisi terang. Nah, hasilnya itu LED utama mati. Lalu kondisi gelap, hasilnya LED utama menyala. Lalu yang terakhir ada potensiometernya kita gunakan untuk mengatur tingkat sensitivitas sensor. Lalu yang terakhir analisis hasil. Menganalisis hasil pengujian untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja sesuai tujuan, yaitu menyalakan lampu secara otomatis saat gelap dan mematikannya saat terang sehingga dapat menghemat energi listrik. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Jonas Erlang Pratama dengan NIM 1664103. Di sini saya akan menjelaskan skematik rangkaian. Jadi pada skematik rangkaian ini sumber tegangan yang digunakan itu adalah baterai 9 volt. Tegangan dari baterai itu terlebih dahulu melalui diodenya. Lalu dioda ini berfungsi untuk sebagai proteksi polaritasnya agar rangkaian itu lebih aman apabila terjadi kesalahan pada pemasangan sumber tegangan. Dan pada bagian sensor terdiri dari resistor sebesar 22 kilo ohm. Kedua komponen ini dan LDR dan kedua komponen itu membentuk membagi tegangan. Saat kondisi lingkungan terang, nilai LDR-nya itu rendah sehingga tegangan yang masuk ke input itu non-inverting, OM-nya itu menjadi lebih rendah. Sebaliknya saat kondisi gelap, resistansi LDR-nya itu meningkat sebagai tegangan pada input OM juga meningkat. Lalu OM-LM358 ini digunakan sebagai komparator tegangan input positif. Ketika input positif LM358 ini menerima tegangan dari rangkaian R1 dan LDR-nya di input negatif akan menerima tegangan referensi dari potensiometernya. Dan potensiometernya ini berfungsi untuk mengatur sensitivitas cahayanya dan untuk menentukan batas kapan lampu mulai menyala. Dan ketika pada kondisi masih terang, tegangan dari LDR itu lebih rendah daripada dengan referensinya. Output LM358 ini belum aktif sehingga transistor BJT PC547-nya itu dan juga MOSFET-nya itu belum bekerja. Akibatnya LED utamanya dan LED-nya itu tetap mati. Namun LED indikator ini tetap menyala untuk menunjukkan bahwa rangkaian telah menyalakan sumber tegangan. Dan ketika saat kondisi mulai gelap, itu resistansi LDR-nya ini akan meningkat sehingga pada input positif LM358 ini menjadi lebih tinggi dari tegangan referensinya. Lalu MOSFET ini berfungsi untuk sebagai saklar elektroniknya untuk mengalirkan arus LED utamanya. Ketika MOSFET-nya itu aktif, arus mengalirnya dari sumber tegangan itu melalui resistor R4 yang juga LED lampunya. Dan LED indikator yang disusun bersama dengan resistor R5 ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa sinyal pengendali menuju MOSFET itu sedang aktif. Jadi rangkaian ini itu mampu menyalakan lampu secara otomatis berdasarkan intensitas cahayanya, sedangkan pada batas sensitivitasnya itu dapat diatur melalui potensiometernya. Next. Selanjutnya ini ada gambar desain PCB-nya. Next. Selanjutnya ini ada foto alat. Ini foto alatnya tampak samping. Dan ini foto alatnya tampak samping kanan juga. Next. Saya akan melakukan percobaan yaitu pada project ini yaitu auto naik lampu. Jika saya memberikan cahaya, maka lampu LED utama yang merah akan mati. Ketika tidak diberi cahaya, maka akan menyala seperti pada malam hari. Dan ketika saya beri cahaya lagi, LED merah akan mati dan kembali menyala.
ketika tidak diberi cahaya. Ini ada data hasil pada kondisi ini maaf pada kondisi terang, perakuan pada LDR ini diberi cahaya, sedangkan LED indikator putih ini menyala, pada LED merahnya itu akan mati. Sedangkan pada kondisi cahaya redup itu perakuan pada LDR itu LDR dikurangi sehingga LED indikator putihnya itu menyala dan LED utamanya itu merah itu mulai menyala. Next, ini ada ketika kondisi gelap, pelakuan pada LDR itu tidak diberi cahaya dan LED indikatornya itu menyala serta LED namanya itu menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Anas Fitrul Putra dengan NIM 166241089. Di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama, pengujian dilakukan pada 3 kondisi pencahayaan, yaitu terang, kedap, dan gelap. Untuk mengetahui respon autonet, sensor LDR berfungsi mendeteksi cahaya di lingkungan. Nilai resistansi LDR berubah sesuai intensasi cahaya yang diterima. Terus yang ketiga, LED di indikator tetap nyala pada kondisi terang sebagai tanda bahwa rangkaian telah memperoleh tegangan sistem berada dalam keadaan aktif. Saat kondisi cahaya mulai redup, nilai resistansi LDR meningkat secara bertahap sehingga tegangan memasukkan LM358 mendekati nilai ambang. Potensiometer berfungsi mengatur nilai ambang tersebut. Ketika cahaya berada di bawah batas yang telah ditentukan, LM358 menghasilkan sinyal keluaran untuk mengaktifkan transistor BJT. Transistor BJT dapat membantu memperkuat atau mengendalikan sinyal keluaran sebelum diteruskan ke MOSFET. MOSFET berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengalirkan arus menuju LED utama. Pada kondisi gelap, LED utama menyala otomatis karena LDR tidak menerima cahaya. LM358 mengaktifkan rangkaian pengendali. Diode berfungsi sebagai komponen proteksi untuk membantu menjaga keamanan rangkaian, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa alat dapat membedakan kondisi terang, redup, dan gelap dengan baik tanpa menggunakan saklar manual. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, pembuatan dan pengujian autonet lamp dapat disimpulkan. Yang pertama, lampu otomatis berbasis sensor cahaya dapat dirancang dengan menggunakan LDR sebagai pendeteksi intensitas cahaya, LM358 sebagai komparator, serta transistor BJT dan MOSFET sebagai saklar elektronik. Rangkaian terlebih dahulu dibuat dengan diuji melalui simulasi Proteus. Yang kedua, sistem dapat menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis melalui perubahan resistansi LDR akibat perbedaan intensitas cahaya. Saat LDR diberi cahaya terang, keluaran LM358 membuat LED untuk utama tetap mati. Yang ketiga, komponen elektronika dasar telah diterapkan sesuai dengan fungsi masing-masing pada rangkaian autonet lamp. LDR digunakan sebagai sensor cahaya, LM358 digunakan untuk membandingkan tegangan sensor dengan tegangan referensi, BJT digunakan untuk meneruskan dan memperkuat sinyal kendali, sedangkan MOSFET digunakan sebagai saklar untuk mengatur arus menuju LED utama. LED indikator digunakan untuk menunjukkan bahwa rangkaian memperoleh sumber tegangan, sementara LED utama berfungsi sebagai sumber penerangan. Penerangan seluruh komponen tersebut membuat alat dapat bekerja secara otomatis, praktis, dan sesuai dengan tujuan perancangan. Sekian dari saya, terima kasih.